Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Saat ini terjadi. Bahkan ketika saya di konseling di lantai 15 itu jelas kok. Unsur masalah itu di pasal 28. Saya ingat persis namanya yang konseling itu. Saya pokoknya ada sebutin nama kan saya. Ada Said Sirait. Saya ingat persis. Dia memaksa ke pasal 2 itu harus ada unsur clash. Harus ada akibatnya. Saya ngomong simpel, pengacara saya ada. Saya bilang simpel, udah gini aja bang. Kan ini nggak boleh di video sama saya bang pakai handphone saya. Harus ada unsur clash dulu baru diterima laporan. Oh jangan begitu dong bang, Pak Habib. Ya udah kita ngikutin, biar agar diproses. Tapi sampai saat ini akhirnya dengan mereka dengan enaknya, karena nggak ada proses, nggak diproses, akhirnya kan efeknya seperti apa? Mudah-mudahan perjumpaan dan perjuangan daripada membela guru tua, kita berharap selesai sampai di sini. Artinya ada penangkapan langsung Fuad Perez. Tapi kalau tidak tegas, tidak ada penangkapan, jangan salahkan nanti kalau di Palu, di Solo Setengah atau tempat-tempat lain mungkin akan ada aksi kembali. Nah, harapan kita semoga kepolisian masih bisa diharapkan untuk menegakkan keadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mencurigai sejak 10 tahun yang lalu, semenjak Jokowi menjadi presiden Indonesia, dugaan-dugaan kebangkitan PKI
dan indikasi-indikasinya hari per hari semakin nampak, semakin nampak, semakin nampak. Yang tadinya adu domba, pecah belah di antara umat, di antara rakyat, jarang banget ketemunya. Di zaman Jokowi lanjut, muncul adu domba sana, adu domba sini. Itu cara-cara PKI, adu domba antar ormas, ormas-ormas Islam dibubarkan persis zaman-zaman PKI dulu, membubarkan ormas-ormas Islam yang anti terhadap PKI. Zaman dulu, zaman Soekarno, ormas-ormas Islam dibubarkan atas usul-usul Soekarno, atas usul-usul PKI. Akhirnya Soekarno membubarkan ormas-ormas Islam. Zaman Jokowi begitu juga, kegiatannya nggak jauh beda. Di zaman Soekarno banyak tokoh-tokoh Islam dipenjarain atas usul-usul PKI. Sekarang di zaman Jokowi sama juga, tokoh-tokoh Islam banyak yang mendem, dipenjarain. Saya juga punya kamar di situ tuh. Ya Allah, kamar saya apartemen lantainya tinggi banget kelihatan. Nah, itu ada kamar saya satu di situ. Alhamdulillah. Ngerasain juga. Tapi kira-kira kita jadi kapok nggak kira-kira membela Indonesia? Nggak kapok. Takut nggak dengan PKI? Ya, saudara-saudara sekalian, sebagian umat ada yang dibayar, dimanjain, dibantuin ini itu, dikasih fasilitas, lalu diajak untuk menggebuk umat Islam yang lainnya. Ini terjadi. Termasuk pembuatan program-program deradikalisasi, semuanya ada proyeknya. Kali ini saudara sekalian, giliran habaib yang diserang. Cirinya gampang aja, kalau itu proyek ada yang dalangnya. Betul, makanya peleret ini si Fuad Botak ini itu cuma orang suruhan, tapi ada dalangnya, betul apa tidak? Makanya kita cuma minta satu ini, Fuad peleret ini sudah keterlaluan. Umat Islam sudah cukup lama diam, kita tidak mau terprovokasi, paham dengan gerakan-gerakan adu domba seperti ini, kita mengerti, tapi kok dibiarin terus, nyusun kekuatan, akhirnya sampai tindakan-tindakan fisik, lalu dibiarkan juga. Sepertinya kayaknya mesti ada, ya, kalau lu jual, gue boh. Lu jual, gue boh. Kalau emang maunya begitu ya udah deh. Kita siap-siap. Kita siap sih. Kita siap-siap. Udah pada siap atau belum? Ya. Udah pada siap atau belum? Ya. Ya siap-siap. Insya Allah ta'ala. Indikasi-indikasi kebangkitan PKI sudah semakin banyak. Oleh karena itu kita minta umat Islam paham situasi sekarang dan mari jangan mau terprovokasi. Dan insya Allah ta'ala apabila hukum sudah tidak berfungsi, maka mari umat Islam rame-rame bela negara kita. Siap atau tidak? Iya. Siap atau tidak? Iya. Oleh karena itu saudara sekalian, insya Allah ta'ala kita menanti dan menunggu apa yang dilaksanakan oleh penegak hukum saat sekarang ini.
hanya seorang Fuad Pleret nggak bisa diurusin, apalagi urusan yang gede-gede. Omong kosong semuanya, saudara. Betul apa tidak? Betul. Karena itu kita minta dengan sungguh-sungguh, ya, khususnya kepada Presiden Prabowo, yang omon-omonnya jangan terlalu panjang, jangan kelamaan omon-omon melulu. Atau memang dia termasuk bagian daripada gerakan komunisme ini? Kalau Prabowo termasuk membiarkan kebangkitan komunisme, dibiarin, jangan-jangan emang dia bagian. Kenapa sih urusan begini aja nggak bisa diurusin? Heran. Harus nunggu masyarakat banjir darah dulu, bunuh-bunuhan dulu, baru nanti ambil kambing hitam, umat Islam anarkis, kelompok yang mana itu, begitu. Makanya umat Islam, kita mari siap-siap aja udah. Kita lihat hal seperti ini bisa nggak diproses. Kalau urusan kecil kayak begini nggak bisa diproses sama polisi, berarti memang itu ada kepentingan lain yang dijalankan oleh kepolisian, dan umat Islam juga patut untuk mencurigai. Jangan-jangan juga Prabowo juga punya misi di belakang ini semua. Umat Islam siap berjihad? Siap berjihad? Takbir! Allahu Akbar! Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara sekalian, mari siap-siap. Siapkan persiapan kita semua. Insyaallah ta'ala waktu yang akan datang, kalau memang harus perlu ada perjuangan, siapkan diri Anda semuanya sebagai para pejuang yang siap berkorban untuk masa depan anak cucu kita di Indonesia. Siap berjuang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Takbir. Saya mau nanya, itu patung siapa sih? Bukan patung Tito, maaf nih, nanya ya. Kalau patung Tito, saya mau usul supaya diganti. Bicara Pak Listio Sigit, kita langsung poin nih, cuma 4 menit lagi. Mana berani dia sama Rismona ini tantang, dibilang banci. Itu hak publik, kita bisa nonton, bisa dengar di Twitter. Saya berselancar di Twitter. Bang, bubarin Pak, bubarin Pak Polri, Bang. Itu kata respon seperti itu. Bang, bubarin Polri, Bang, baru mereka takut. Anak istrinya nggak makan. Jadi jangan diharap gitu, dia berani. Banci kata si Bere Rismon. Dia manggil saya mau tulang. Jadi saya panggil dia Bere, ponakan. Ya, jadi susah diharapkan itu. Nah, terkait PKI itu halal dihujat, ya. Apa dasar hukumnya? MPR nomor 25 tahun 66 turun kepada undang-undang, yaitu undang-undang nomor 27 tahun 1999 dilarang. Apalagi dengan aku PKI itu musuhi kelompok yang kita anggap adalah berpihak pada kebenaran. Itu udah nggak benar, itu boleh itu dilapor. Jangan sudah dilapor, tangkapnya kapan? Harus didorong rame-rame. Bang, percuma Bang, bubarin Polri Bang. Lapor itu banci. Ya, dia udah laporkan soal itu katanya. Dia juga nanti akan bantu tuh jadi pakar tentang kilometer 50. Ya, udah janji dia sama saya nggak minta. Ya, udah janji dia. Jadi sekian aja saya rasa. Teruslah turun rame-rame dijamin oleh undang-undang, ya, peran serta masyarakat. Yang kedua pakar, ya, peran serta masyarakat. Pakar tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini halal, cuma kurang banyak ini. Mungkin awalnya aja ya. Iya, mungkin awalnya ya, kedua lebih berlipat ya. Terus ketiga, keempat ya.
Nah, kalau nggak bisa dapat, tangkap aja, tangkap, serahkan ke kantor polisi yang terdekat, ya. Iya, karena udah membuat kegaduhan. Dia ini latah, kebiasaan dari zaman Jokowi sudah begini, terlanjur, terus. Padahal waktunya sedikit lagi, point deh ya, set sedikit lagi 99,9% kayak apa tuh. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh dibubarin, setuju nggak? Untuk kawan-kawan semua yang ada di sini juga bermanfaat buat saya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Yakin didoakan oleh para ulama. Imam kita, imam besar kita, para habaib, dan juga Kiai Sobri, ya, didoakan. Paling pahit apa? Kita udah tanggung resiko, ya. Kemarin saya datangin rumahnya, ya. Habis ini saya resiko udah. Kurang Itu berarti tertanam perintah beliau, nasihat Kiai Sobri, ya. Harusnya begitu, harusnya lebih berani nih daripada saya. Saya apa? Saya kan bukan jawara kayak Bang Eka Jaya tuh. Saya pengacara, beda ya. Tapi mau juga turun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mujahid wal mujahidah, sore hari ini kita berkunjung ke Mabes Polri tidak lain dan tidak bukan ingin meneguhkan hati kita untuk menguatkan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia daripada rongrongan anasir-anasir komunis yang saat ini sudah jelas-jelas akan bangkit di bangsa kita. Sangat jelas, TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 belum dicabut. Artinya Partai Komunis Indonesia adalah masih organisasi terlarang yang ada di negara kita. Betul? Betul. Maka dari itu, ini jelas, kalau Fuad Monyet Pleret ini sudah mengaku sebagai cucunya komunis, artinya sudah jelas musuh kita. Mereka yang berada di barisan Fuad Pleret adalah orang-orang komunis. Betul? Betul. Siap relawan komunis? Siap pantai komunis? Takbir! Jelas dia mengaku sendiri, saudara. Dengan gamblang dia katakan bahwa dia cucunya orang komunis. Dengan bangganya, sementara masih ada TAP MPRS nomor 25 yang melarang dari Partai Komunis Indonesia. Pertanyaannya, apakah polisi tidak tahu? Tahu. Pura-pura nggak tahu. Pertanyaannya, apakah polisi tidak tahu? Tahu. Kalau tahu, kenapa tidak ditangkap? Apakah sengaja ingin mengadu domba antar rakyat? Ataukah sengaja ingin menghancurkan bangsa Indonesia dari dalam? Ataukah sengaja ingin meruntuhkan sendi-sendi berbangsa Indonesia dari dalam? Ini yang perlu kita pertanyakan kepada mereka. Di mana rasa nasionalismemu? Di mana rasa kebangsaanmu? Di mana rasa kepedulianmu terhadap negara ini? Kalau kalian semua tidak bergerak, artinya kalian adalah pengikut-pengikut komunis yang harus saja dari bangsa ini. Betul, betul. Coba bayangkan, PWILS, Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah adalah laskar yang berjuang di jalan Allah. Betul? Hai, ketika agamamu dihina kalian diam. Ketika nabimu dilecehkan kalian diam. Ketika kitab sucimu kalian dinistakan kalian diam. Saat ini kalian menaruhkan nyawa kalian hanya untuk membela PNCS. Demi Allah, kami tidak akan kenal menghadapi kalian semua. Allahu Akbar. Mujahid siap bergerak.
Siap bersatu. Siap. Siap kompak. Siap. Siap menghadapi WWE. Siap. Siap menghadapi PWILS. Siap. Siap menghadapi PWILS. Siap. Kalau mereka tetap menjaga diri mereka, bahkan memasang diri mereka menjadi benteng gelora CS, demi Allah kita akan menjadikan perang terhadap mereka. Betul? Betul. Takbir. Ini udah bukan main-main, saudara. Kita tahu ada siapa di belakang mereka. Kalau berani, mereka sudah mengatakan berani dengan terang-terangan bahwa mereka orang PKI dan tetap didukung oleh mereka. Ini nggak mungkin dan nggak lain adalah geng Solo yang bergerak. Betul? Tahu geng Solo? Tahu geng Solo? Ini ada matahari kembar di negara kita. Jangan-jangan saudara, ngapain sespen kemarin sampai mereka datang ke geng Solo untuk apa? Presiden kalian itu adalah Prabowo. Presiden kita adalah Prabowo, betul? Bukan orang Solo, saudara. Betul. Jangan sampai ada dua matahari kembar. Jangan sampai negara dipecah belah. Jangan sampai kita diadu domba. Demi Allah, kita tidak rela negara kita diadu domba. Demi Allah, kita tidak rela negara kita diacak-acak. Demi para kaki jadi kepala, kita jaga keutuhan negara. Setuju? Takbir. Allahumma bikin lagu bertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.